Jadi kita istirahat. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah untuk mempresentasikan satu materi relevansi pendidikan Islam terhadap kemajuan bangsa. Ya, eksistensi pendidikan Islam di Indonesia dan moralitas di Indonesia. Nah, latar belakang di sini, latar belakangnya pendidikan itu merupakan usaha sadar. Kita sadar nggak belajar ini atau di bawah pengaruh apa gitu? Sadar kan? Gitu. Ya sadar. Mau belajar berarti kita sadar ya. Dan untuk sadar mah harus belajar. Gitu. Nah, pendidikan merupakan usaha sadar secara terencana. Berarti kita mempunyai rencana ya. Kan mau kuliah kita punya rencana, kita mau belajar punya rencana. Tidak ada kalau kita belajar atau mengenyam pendidikan tanpa rencana dari awal gitu. Untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran di mana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, Kang Alam punya potensi apa? Aktif kan gitu. Saya potensinya di sini misalkan. Saya bisanya di sini cuma gitu. Coba aktifkan otak kanannya gitu. Iya, bagaimana? Seperti itulah. Ya. Jadi gimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, mempunyai kemampuan dirinya apa, skillnya apa gitu. Untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mengendalikan diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi kita itu maunya pendidikan pasti punya tujuan untuk apa? Gitu. Pengembangan diri kita, potensi kita dikembangkan. Suatu saat kita akan berguna untuk diri kita, untuk keluarga kita, lingkungan, dan untuk masyarakat juga untuk negara. Nice. Untung nggak sanggup kita. Jadi Paris. Itu Paris. Relevansi dengan relevan itu berbeda ya. Relevansi itu kecocokan. Tapi kalau relevan itu keterkaitan atau bersangkut paut gitu ya. Itu berguna secara langsung. Kemudian dalam hal ini kita akan membahas menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya sehingga saling keterkaitan satu sama lain gitu. Nah, di sini pendidikan Islam sangat berperan penting untuk kemajuan suatu bangsa, gitu. Ya kalau kita kacamatanya sudut pandangnya misalkan kita pakainya pendidikan Islam, gitu ya. Khusus untuk kita PPAI ya, gitu. Nah, di sini kegiatan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai Islam. Gak mungkin kan pendidikan Islam tidak mengembangkan nilai-nilai Islam di sini ya. Pasti kan selain nilai-nilai umum juga nilai-nilai Islam secara spesifik itu. Terus kemudian dampaknya terjadi perubahan dalam diri seseorang atau lembaga sehingga tertanam nilai-nilai Islam tersendiri. Kemudian kemajuan awal dari asal kata maju. Jadi jangan perut kita aja yang maju. Ya, alhamdulillah. Jadi kemajuan itu jadi gitu, maaf ya, saya bukan maaf, saya juga ada kemajuan ini. Saya masak lagi aja. Alhamdulillah, kamu yang karunya kita bersama-sama maju ya kan. Nah, kemajuan ini salah satu dari maju. Kemajuan dalam hal pendidikan berarti adanya peningkatan hasil. Jadi hasil kita mengenyam pendidikan, menerima pendidikan itu harus ada gitu ya. Jangan stuck dirinya weh. Terus di level 0, misalkan di level 1 gitu ya, kita tuh harus meningkat gitu hasil dari proses pendidikan itu. Apa yang kita terima, transfer ilmu dari para dosen kita. Dan membawa perubahan ke hal yang baik. Jangan jadi hal yang buruk gitu. Misalkan diajarkan kejujuran malah jadi terjujur gitu kan. Nah, ini peran pendidikan dalam satu bangsa itu sangat penting. Pendidikan itu memang bukan segala-galanya ya. Tetapi kemajuan, nah ini pendidikan ini peran pendidikan dalam suatu bangsa itu sangat penting. Pendidikan memang bukan segalanya, segalanya diawali dengan pendidikan. Gitu. Nah, kemajuan suatu bangsa tergantung dari generasi yang berpendidikan. Bayangkan generasi yang terbelakang, ke depannya. Jadi kita diciptakan untuk
menjadi seorang pendiri yang berkarakter abad 21. Gitu. Next. Belajar sesaat yang Gitu. Nah, ini peran pendidikan dalam suatu bangsa. Ingat ya, kita jangan menjadi seorang good netizen, tapi good citizen. Good netizen seolah-olah yang maha benar dengan kata-katanya gitu. Nah, Komentar-komentar. gitu. Nah, di sini kita menjadi seorang good yang citizen. Di samping pendidikan dapat menghasilkan warga negara yang baik atau good citizen, pendidikan juga dapat menghasilkan the best mind, gitu, untuk kemajuan bangsanya. Kritisan masyarakat yang pentingnya apa itu namanya akan pentingnya pendidikan memacu banyak negara mengadakan usaha-usaha untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan. Kesadaran akan apa namanya negara sebentar kok jadi gini sebentar. Kesadaran akan hanya negara yang pendidikannya unggul bisa memainkan peran penting dalam pencaturan global dalam bidang ekonomi, politik, penguasaan informasi, sains dan teknologi. Mohon maaf jika di sini terjadi kerancuan. Saya juga baru sadar. Oh, ngitos kebanjiran. Nah, betul itu. Nah, mungkin boleh di next saya malu ini. Aspek-aspek kehidupan dalam aspek-aspek kehidupan dalam bukan alam tapi kok ternyata bukan alam saja, saya demikian untung udah sesama saya ini kurang deh ya. Aspek-aspek kehidupan dalam Islam melalui Al-Quran telah diletakkan dalam bidang sosial nih. Al-Quran menerangkan dalam ini Al-Hujurat ayat 13. Boleh Kang Salman dibacakan? Hujurat ayat 13. Nah, Al-Hujurat ayat 13. Boleh mau Kang Faris boleh. Di sana itu Islam menciptakan suatu masyarakat yang egaliter, sistem sosial yang berdasarkan atas kesetaraan, kesederajatan sebagai makhluk Tuhan. Boleh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya boleh sama Teh Dian lah. Saya ingin mendengarkan suara Teh Dian. Suara emas Teh Dian. Ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui Maha Pelindung. Masya Allah. Nah, itulah ya Al-Hujurat ayat 13. Kemudian di dalam bidang politik An-Nahl 90. Nah, surat An-Nahl 90 boleh siapa yang bersedia? Bu Eti mau Bu Eti? Surat An-Nahl 90 itu bidang politik. Jadi aspek-aspek kehidupan dalam Islam itu dalam Al-Quran telah diletakkan itu untuk kemajuan bangsa. Ini salah satunya sebenarnya banyak banget gitu. An-Nahl ayat 90. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji
kebukaran dan kemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Masya Allah, terima kasih Bu Eti, terima kasih Teh Dian dan siapa tadi? Kang Faris. Ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala membacakan ayat suci Al-Quran dan bagian mendengarkannya pula ya. Amin. Mendapatkan Ya pahala Rabbal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang poin ini yang saya dalam bidang ekonomi Islam mendapatkan keadaan ekonomi yang didasarkan pada pemerataan, anti korupsi, anti monopoli dan saling menguntungkan, tidak kapitalis. Tidak ada kapitalis, tidak ada monopoli keuntungan, monopoli kebahagiaan. Begitu. Nah, dalam bidang hukum, supremasi hukum yang didasarkan pada asas keadilan, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, tidak. Jadi secara manusiawi ya, konsisten dan objektif diharapkan dapat tegak melalui garis-garis yang disyariatkan dalam Islam. Nah, kemudian ini kesimpulan sepertinya ya. Tidak ada tulisannya saya. Maaf. Memang. Hanyut. Ya, nanti saya perbaiki. Nah, kesimpulan yaitu di sini relevansi adalah hubungan dua hal yang saling terikat. Maka jika kedua hal tersebut dicocokkan satu sama lain, hal tersebut akan saling berhubungan dengan satu sama lain. Dalam pendidikan Islam ada upaya untuk memajukan hal yang terkait pendidikan yang berdasarkan ilmu agama. Jadi pendidikan tanpa ilmu agama, tanpa disandingkan dengan ilmu agama, itu seolah-olah apa ya, sayur tanpa garam gitu, atau misalkan nasi tanpa daging gitu, seperti itu. Aku tanpa dia deh. Oh, tanpa dia ya. Enggak, ini ya, jadi tidak bisa disamakan. Dianalogikan seperti itu makanan tidak gitu ya. Maaf sekali. Aku tanpa Garut deh. Tanpa dedek. Ya, pokoknya begini, pendidikan disandingkan dengan agama itu sangat penting karena saling beriringan dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari dalam lingkungan masyarakat, keluarga, dan bernegara. Kemajuan suatu negara itu tergantung terhadap generasinya. Generasi yang berpendidikan, bukan yang keterbelakangan. Kemudian, sedangkan kemajuan berasal dari kata maju berarti bergerak ke depan. Maju kok kan? Maju. Nah, jadi bergerak ke depan, Paris ya. Pendidikan Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pra-Islam dan pasca-Islam. Dan yang mana sangat jauh sekali perbedaan antara dua periode tersebut, yang pada awalnya belum ada sama sekali sistem pendidikan yang konkret untuk mencerdaskan bangsa. Nah, ini di sejarah pendidikan Islam dibahasnya ya, pendidikan pra-Islam dan pasca-Islam, betul nggak? Betul. Ya, di sini hanya sebagian besar aja lah. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan atau Capek. Kalau jarinya kedinginan. Ya, gitu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.